Sejauh ini kita sudah membahas mengenai gaya-gaya, kemudian kita juga sudah mempelajari, menganalisis gerak-gerak benda beserta dengan gaya-gayanya. Namun sejauh itu kita di sini belum memasukkan faktor gaya gesek ya. Jadi pada persoalan-persoalan yang sudah kita bahas sebelumnya, kita selalu mengabaikan gaya gesek gitu ya. Seperti contoh-contoh sebelumnya gitu ya, seperti lantainya licin gitu ya, licin dan seterusnya. Nah, pada realitanya gitu ya, gaya gesek ini sulit sekali untuk dihindari ya, jadi di dalam pergerakan benda ini selalu ada saja gaya gesek ya. Maka dari itu kita perlu mempelajari mengenai gaya gesek ini ya. Lalu bagaimana pengaruhnya itu ya terhadap pergerakan benda, dan kita lihat juga contoh penerapannya pada hukum-hukum Newton. Baik. Gaya gesek ya. Ketika kita berbicara mengenai gaya gesek, maka gaya gesek ini atau bisa juga disebut sebagai gaya friksi merupakan gaya yang menghambat gerak benda ya. Jadi gaya friksi, gaya gesek ini adalah gaya yang menghambat gerak benda. Nah, gaya gesek ini itu muncul akibat interaksi ya, akibat interaksi atau persinggungan antara alas bidang benda dengan lingkungan. Ya, jadi karena ada dua bidang ya, ada benda yang bersentuhan ya, karena seperti itu. Nah, kalau misalkan arah geraknya ke kanan, ya, maka gaya geseknya itu arahnya ke kiri ya, seperti itu. Jadi gaya gesek ini dia arahnya berlawanan, ya, selalu melawan dengan arah geraknya, karena dia sifatnya menghambat ya, menghambat gerak benda. Nah, ya, hal ini disebabkan karena adanya tingkat kekasaran ya, karena ada tingkat kekasaran antara dua permukaan ya, permukaan bendanya dan permukaan lantainya. Oke, ya. Nah, lalu pertanyaannya adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi gaya gesek? Nah, di sini yang pertama adalah gaya gesek ini dipengaruhi oleh sifat permukaan ya, sifat permukaan. Gaya gesek ini dipengaruhi oleh sifat permukaan bidang sentuhnya ya. Jadi di sini tingkat kekasarannya ya, kemudian karakteristik permukaannya gitu ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, gaya gesek juga dia dipengaruhi oleh gaya normal ya. Ingat, gaya normal ini adalah gaya tekan ya. Gaya normal ini sama dengan gaya tekan. Benda menekan lantai ya, seperti itu. Semakin besar tekanannya, maka gesekan yang terjadi pada benda ini juga akan semakin besar ya, seperti itu. Jadi semakin menempel ya, permukaannya itu jadi semakin susah untuk digerakkan, seperti itu. Nah, ini adalah gaya normal ya. Yang ini adalah gaya normal antara dari benda ke lantai, sedangkan ini adalah dari lantai ke benda ya. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung gaya gesek ya. Jadi gaya gesek itu adalah simbolnya adalah F kecil ya. Ada juga yang menuliskan F kecil sama dengan mu dikalikan dengan n ya. Dimana di sini mu itu adalah koefisien gesek dan n adalah gaya normalnya ya, seperti itu. Nah, berbicara mengenai gaya gesek ya, gaya gesek ini terdapat dua jenis ya, gaya gesek ini.
Yang pertama itu adalah gaya gesek statik, yang kedua adalah gaya gesek kinetik. Ya. Nah, dari namanya kita mungkin bisa menerka ya, gaya gesek statik ini adalah gaya gesek yang ini gaya gesek ketika bendanya diam, sedangkan kinetik ini adalah gaya gesek ketika bendanya bergerak ya. Jadi dapat kita terka ya, ini dilihat dari kondisi bendanya. Ini ketika diam dan ini ketika dia bergerak. Nah, khusus untuk gaya gesek statik ya, gaya gesek statik ini sebetulnya dia memiliki karakteristik ya, memiliki sifat yang khusus ya. Jadi gaya gesek statik ini dia tidak serta-merta ketika bendanya diam gitu ya. Jadi gaya gesek statik ini adalah sebetulnya adalah batas nilai gaya gesek saat benda itu diam. Jadi gaya gesek statik ini adalah nilai batas sebetulnya ya. Nilai batas gaya gesek selama benda itu diam ya. Dan ketika benda ini akan bergerak. Seperti itu. Jadi ini batas sebetulnya ya. Gaya statik ini adalah nilai batasnya. Nah, rumusnya gaya statik itu adalah Fs sama dengan mu s dikalikan dengan n. Sedangkan untuk kinetik, kalau gesekan kinetik ini dia pengertiannya ya gaya gesek ketika benda itu sedang bergerak ya, seperti itu. Rumusnya adalah ini gaya gesek kinetik sama dengan koefisien kinetik dikalikan dengan n. Ya, n ini adalah gaya normalnya. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan di sini adalah gaya gesek statik ya nanti. Jadi karena dia ini sifatnya, karena dia ini dari pengertiannya itu adalah batas ya, batas nilai gaya gesek ya. Nah, maka dari benda yang awalnya diam ya, kemudian dia punya gaya gesek, kita dorong, kemudian selanjutnya benda itu bergerak. Nah, maka batasan gaya geseknya itu adalah gaya gesek statiknya gitu. Seperti itu. Jadi untuk membuat benda itu bergerak ya, akibat adanya gaya gesek gitu. Awalnya diam ya. Dia punya gaya gesek, benda itu diam. Supaya benda ini dia bisa bergerak, maka si benda ini harus didorong dengan gaya yang nilainya itu minimal sama dengan gesek statik, nilai gaya gesek statiknya ya, seperti itu maksudnya itu ya. Jadi batas sebetulnya itu gesek itu adalah batasnya, batas maksimalnya gitu ya, gaya gesek benda saat benda itu diam. Nah, selain gaya gesek ini selain dimiliki oleh permukaan ya, selain terjadi pada antar permukaan, gaya gesek juga terdapat pula ya, terdapat juga pada fluida ya, pada fluida. Jadi ketika benda itu bergerak ya di udara atau bergerak di dalam air, maka benda tersebut akan memiliki gaya gesek yang disebabkan oleh fluida yang ada di sekelilingnya. Oke. Nah, berbeda dengan gaya gesek yang sebelumnya, gaya gesek pada fluida itu adalah disebutnya gaya gesek kinetik ya, gaya gesek kinetik. Dimana gaya gesek kinetik ini nilainya itu dipengaruhi oleh kecepatan. Semakin cepat orang ini bergerak ya, turun ke bawah gitu kan, maka si orang ini akan mendapatkan gaya gesek yang semakin besar. Seperti itu ya. Semakin cepat benda di dalam fluida bergerak ya, semakin cepat nilainya, maka gaya gesek yang dia terima itu akan semakin besar juga. Nah, itu contohnya terjadi ya. Contohnya itu terjadi pada sebuah meteor yang terbakar ya. Meteor yang ketika dia menuju bumi, si meteor itu dia terbakar karena dia bergesekan dengan atmosfer ya, bergesekan dengan atmosfer bumi dengan kecepatan yang sangat tinggi
sehingga si meteor tersebut dia akan bergesekan dengan gesekan yang sangat besar. Akibatnya si meteor tersebut akan terbakar dan akan habis ya, kalau misalkan ukurannya kecil meteornya dan kecepatannya besar. Nah, ini adalah gaya gesek ya pada fluida ya. Sini ada V ya, kecepatan. Ini ada pangkat N ya. Nah, pangkat N ini juga menentukan nilai gaya geseknya. Kalau kecepatannya itu rendah gitu kan, maka N-nya ini sama dengan 1. Kalau kecepatannya sangat tinggi, itu N-nya sama dengan 2. Untuk menyelesaikan persoalan gaya gesek, berikut ini adalah beberapa langkah-langkah yang perlu kita terapkan ya, untuk memudahkan. Yang pertama itu adalah seperti biasa kita buat sistem koordinat yang tepat ya. Kemudian yang kedua, identifikasi gaya-gayanya. Ini sama seperti video-video sebelumnya ya. Anda buat gaya-gaya diagram bebas bendanya, gaya-gayanya, kemudian Anda hitung. Nah, di sini ketika Anda berhubungan dengan suatu sistem yang di dalamnya terdapat gaya gesek, maka di sini Anda mutlak harus menghitung gaya normal. Ya, saya beri highlight di sini. Anda mutlak menghitung gaya normal dan Anda harus hitung gaya gesek statiknya. Ya, Anda harus hitung gaya gesek statiknya berapa. Ya, ini mutlak harus Anda lakukan. Nah, setelah Anda menghitung nilai gaya gesek statiknya, selanjutnya Anda bandingkan nilai gaya gesek statiknya itu dengan nilai F-nya, gaya dorongnya ya. Ini F ini adalah gaya dorong yang sejajar dengan sumbu X ya. Anda bandingkan nilainya. Nah, kalau nilainya lebih kecil, gaya dorongnya itu lebih kecil dibandingkan gaya gesek statik, maka benda itu dikatakan diam ya. Benda itu dikatakan diam. Kalau bendanya dikatakan diam, maka otomatis percepatannya 0 ya. Anda bisa langsung menuliskan percepatannya 0. Nah, tapi jika nilai gaya dorongnya itu lebih besar dibandingkan dengan gaya gesek statik, maka benda tersebut dikatakan bergerak ya. Benda tersebut dikatakan bergerak dan gaya geseknya itu nilainya adalah gaya gesek statik. Gaya gesek kinetik. Ya. Oh ya, ini gaya geseknya ya. Ini gaya geseknya yang ditimbulkan nilainya adalah sama dengan gaya dorong ya. Seperti itu. Ya. Jadi ini adalah ini adalah langkah-langkah ya. Ini persyaratannya. Kalau gaya dorongnya itu lebih kecil nilainya dibandingkan nilai gaya gesek statik ya, maka bendanya diam ya, bendanya diam dan gaya gesek yang dialami benda itu nilainya sama dengan gaya dorong ya. Nah, jika gaya dorongnya lebih besar dibandingkan gaya gesek statik, maka benda tersebut bergerak ya. Jelas ya. Kalau gaya dorongnya itu lebih kuat dibandingkan gaya gesek statik, maka bendanya akan bergerak ya. Dan benda tersebut akan memiliki gaya gesek yang nilainya adalah gaya gesek kinetik ya, seperti itu. Jadi ketika bendanya itu diam, nilai gaya gesek yang dimiliki benda itu nilainya sama dengan gaya dorong ya, seperti itu. Kalau bendanya bergerak, maka gaya gesek bendanya itu nilainya sama dengan gaya gesek kinetik ya, seperti itu. Oke, ini yang harus diingat ya, langkah-langkah ini langkah-langkahnya yang harus Anda ingat, terutama untuk poin yang poin 4 dan poin 5 ini ya, seperti itu. Nah, baik. Nah, sekarang kita lihat ya penerapannya untuk langkah-langkah penyelesaian yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, kita langsung ya. Di sini kita memiliki benda. Si benda ini
berada di atas permukaan yang kasar ya, permukaan yang kasar. Kemudian benda ini ditarik oleh gaya yang arahnya miring ke atas dengan gaya theta, dengan sudut theta ya, kemiringannya theta. Oke, gayanya nilainya 10 ya, ditarik, arahnya 60 derajat. Kemudian benda ini memiliki massa 2 kilo ya. 2 kilo. Dan di sini diketahui mu s ya, ini mu s namanya. Koefisien gesek statik nilainya 0,8, dan ini adalah mu k, koefisien kinetik ya, nilainya 0,3. Ini menunjukkan tingkat kekasaran ya permukaan antara benda dengan lantai ketika diam, ini ketika bergerak. Nah, kita selesaikan ya. Langkah pertama seperti biasa ya, kita buat semua koordinatnya. Kemudian kita definisikan gaya-gayanya. Di sini ada gaya berat W. Nah, di sini ada gaya F ya. F-nya ini kita urai, ada Fx dan ada Fy, dan ada gaya normal ya. Ada W, ada gaya normal, kemudian ada gaya F. F ini karena dia arahnya miring, kita uraikan ke dalam vektor komponennya, ada Fx dan ada Fy. Nah, kemudian jangan lupa di sini karena dia permukaannya kasar, maka di sini ada gaya gesek. Ya, gaya gesek arahnya itu dia berlawanan terhadap arah gerak dari bendanya. Nah, ini adalah Fx ya. Fx itu adalah F cos theta, Fy adalah F sin theta ya, dari proyeksinya, dari vektor komponennya. Kemudian W ini M kali G ya. Nah, sekarang kita ya, di sini langkah yang selanjutnya yang harus kita cari itu adalah kita tentukan gaya normal dan gaya geseknya. Gaya gesek statik ya. Jadi pertama kita harus cari dulu gaya gesek statik untuk menentukan apakah benda ini akan bergerak atau tidak gitu. Jadi di sini ceritanya kita belum bisa menentukan bendanya bergerak atau tidak. Kita harus cari tahu gitu ya. Kita harus cari tahu kira-kira bendanya bakal bergerak atau tidak gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Kita harus menentukan gaya gesek statik ya. Gaya gesek statik. Gaya gesek statik itu bisa kita hitung kalau kita bisa mengetahui gaya normal. Ya. Oke, sekarang. Nah, untuk mencari gaya normal berarti kita harus menggunakan sumbu Y ya. Nah, maka dari uraian ini maka kita gunakan sigma Fy sama dengan 0 ya. Sigma Fy sama dengan 0. N itu gaya normal arahnya ke atas, berarti dia positif ya. W ini negatif dan Fy ini positif juga ke atas ya. Kemudian kita masukkan dan kita pindah-pindahkan, pindah ruas, maka N ini dapat kita peroleh nilainya, dapat kita tentukan ya, menjadi seperti ini. N gaya normal itu sebenarnya M kali G dikurangi dengan F sin theta. Nah, kemudian N ini nilainya ini bisa Anda hitung dulu ya, bisa Anda hitung dulu berapa nilainya ya. Atau bisa juga dalam bentuk masih dalam bentuk persamaan seperti ini. Nah, kemudian Anda tentukan nilai Fs-nya. Jadi setelah Anda menentukan nilai N-nya, Anda masukkan ke sini, Anda bisa mencari nilai Fs-nya, gaya gesek statiknya. Atau kalau saya masukkan menjadi seperti ini ya. Nah, kita masukkan angka-angkanya, mu s 0,8 dikalikan dengan M kali G 20 dikalikan F-nya 10 sin 60. Maka gaya gesek statiknya nilainya adalah 9,07 ya. Ini adalah nilai dari gaya gesek statik, dan ingat ini adalah nilai batas ya, ini nilai batas maksimal dari gaya gesek statik ya, dari gaya gesek ketika benda itu diam. Nah, supaya benda ini bisa bergerak, maka
nilai Fx ini, Fx ini adalah gaya yang membuat benda ini bergerak ya, Fx ini. Si Fx ini nilainya harus lebih besar dari nilai ini, yaitu syarat benda bergerak. Nah, sekarang kita hitung Fx. Kita hitung Fx nilainya berapa? Ternyata Fx ini nilainya 5 Newton ya. Nah, nilainya 5 Newton. Si Fx ini adalah gaya yang membuat benda ini bergerak ya, Fx itu. Ternyata nilainya 5 Newton. Nah, kalau kita bandingkan dengan nilai gaya gesek statik, ternyata nilainya lebih kecil. Nah, kalau nilainya lebih kecil, ya, ini namanya Fx, gaya dorong ya. Nilainya lebih kecil dibandingkan gaya statik, gesek statik ya. Maka dapat disimpulkan bendanya diam ya. Seperti itu. Kalau bendanya diam, otomatis percepatannya 0 ya. Maka gaya gesek yang dialami oleh benda ini atau yang bekerja pada benda ini nilainya adalah 5 Newton ya. Ini adalah nilai gaya gesek yang dialami oleh benda atau yang bekerja pada benda. Jadi nilainya itu akan sama dengan gaya dorong ya. Oke, mungkin sebagian dari Anda ada yang bertanya gitu ya, kenapa gaya geseknya itu kenapa tidak 9,07? Nah, kan ini kan sudah dihitung gitu ya, seperti itu. Nah, perlu saya sampaikan lagi bahwa gaya gesek statik ini adalah batas ya, batas gaya gesek maksimal. Syarat supaya benda itu bisa bergerak yaitu si gaya dorongnya itu harus lebih besar dari gaya ini. Jadi ini tuh hanya sebagai batasnya gitu ya. Kalau gaya gesek realnya yang dialami oleh benda itu nilainya adalah 5. Nilainya itu akan sama dengan gaya dorong. Ya, ini realnya gitu ya. Realnya itu dia gaya geseknya 5. Kalau gaya dorongnya itu Fx-nya itu nilainya 8 ya. 8 ini kan masih lebih kecil dibandingkan dengan gaya gesek statik ya. Maka bendanya akan diam. Kira-kira gaya geseknya berapa yang bekerja pada benda? Maka gaya geseknya yang bekerja pada benda itu adalah nilainya 8. Jadi nilai gaya gesek ini dia selama benda itu diam ya. Selama benda itu diam, si gaya gesek ini nilainya akan sama dengan gaya dorong. Kalau gaya dorongnya itu 3 Newton, maka gaya geseknya adalah 3 Newton. Kalau gaya dorongnya itu adalah 7 ya. Pokoknya di bawah ini aja, di bawah nilai ini aja. Maka gaya geseknya itu adalah 7 juga. Seperti itu ya. Nah, ketika gaya dorongnya itu nilainya lebih besar dibandingkan gaya ini, nah, otomatis bendanya bergerak ya. Nah, ketika bendanya bergerak, maka gaya geseknya itu nilainya sama dengan nilai gaya gesek kinetik ya. Dan kita harus menghitung gaya gesek kinetiknya. Ya, seperti itu. Baik, sekarang kita perbesar ya nilai gaya dorongnya, kita tambah ya. Kita ingin menghitung nih ya, kalau misalkan gaya tariknya ini kita tambah ya, kita tambah menjadi 15 Newton. Tadi kan awalnya 10 ya, 10 Newton kita tarik. Sekarang kita tambah gaya F nya menjadi 15 Newton. Nah, maka kita harus menghitung kembali ya. Kita otomatis harus menghitung kembali gaya normalnya. Karena ini akan berpengaruh juga pada gaya normal ya. Gaya F ini. Kita harus hitung kembali gaya normalnya berapa. Kemudian kita tentukan gaya gesek statiknya. Maka gaya gesek statiknya sekarang ya, setelah gayanya ini kita tambah gaya F-nya ini 15 Newton, maka gaya gesek statiknya menjadi 5,6 Newton. Ya. Nah, di sini berbeda dengan hasil yang sebelumnya. Ya. Kalau tadi kan gaya F-nya 10 ya, 10 Newton ya. Kalau sekarang kita ubah menjadi 15.
ternyata perubahan dari besar gaya F ini akan mengakibatkan gaya gesek statik ini menjadi berkurang, ya, menjadi 5,6 Newton. Nah, hal ini disebabkan karena gaya normalnya mengalami pengurangan, ya. Yang awalnya besar, gaya normalnya dia ditarik ke atas dengan gaya yang besar, maka gaya normalnya akan kecil, ya. Gaya tekanannya akan kecil, ya, seperti itu. Nah, kemudian kita hitung Fx-nya. Ternyata Fx-nya itu nilainya adalah 7,5 Newton. Ya. Ini adalah gaya dorongnya. Nah, di sini kalau kita bandingkan, ternyata nilai gaya dorong Fx ini lebih besar dibandingkan gaya gesek statik. Ya. Maka karena nilainya lebih besar gaya dorongnya, maka benda tersebut akan bergerak, ya, akan bergerak dipercepat dengan gaya gesek yang bekerja pada benda ini. Nah, ini nilainya tidak sama lagi dengan gaya dorong karena kondisinya dia bergerak. Maka gaya gesek yang bekerja pada benda adalah gaya gesek kinetik, ya, gaya gesek kinetik. Nah, sehingga gaya gesek F ini adalah gaya gesek kinetik FK, ya, karena kondisinya bendanya sudah bergerak, FK. Oke, kemudian kita FK-nya kita hitung, ya, kita hitung terlebih dahulu. Gaya normalnya kita hitung berapa, kemudian dikalikan dengan koefisien kinetik, ya, dapat nilainya. Kemudian Fx-nya ini nilainya 7,5, ya, seperti itu. Oke, kita masukkan, ya, ke Fx itu kan F cos theta, ya. Ini FK ini mu K dikalikan N dikalikan dengan M kali A, ya, seperti itu. Maka M-nya ini kita pindah ruas ke sebelah kiri, ya. Kan ini perkalian dipindahkan jadi pembagian, ya, seperti. Nah, sehingga persamaan percepatannya menjadi seperti ini, ya. Nah, ini silakan Anda masukkan nilai-nilainya, ya. F-nya berapa, sudutnya berapa, Anda masukkan, dihitung, ya, dimasukkan, nanti kemudian dibagi dengan M-nya, masanya. Nah, itu adalah percepatan yang dialami oleh benda saat benda tersebut di dalamnya itu mengalami gaya gesekan. Jadi di dalamnya itu terdapat gaya gesek, gitu, ya, seperti itu. Nah, jadi di sini penting sekali ketika Anda mengerjakan persoalan gaya gesek, ya. Di sini penting sekali Anda di sini harus menentukan terlebih dahulu nilai gaya normal, ya. Jadi ini penting, ya. Anda harus hitung dulu gaya normal. Setelah itu Anda hitung gaya gesek statiknya. Ya, gaya gesek statiknya. Kemudian setelah itu Anda bandingkan dengan gaya Fx, ya, gaya dorongnya. Gaya dorongnya, seperti itu. Kalau nilainya lebih kecil gaya dorongnya, gitu, ya, dibandingkan statik, maka otomatis bendanya diam, ya. Kalau bendanya diam berarti sigma F sama dengan 0. Kalau sigma Fx sama dengan 0 berarti gaya gesek nilainya sama dengan Fx, ya. Itu ketentuan hukum Newton yang pertama, ya, sigma F sama dengan 0. Tapi kalau bendanya bergerak, maka Anda harus hitung lagi. Nah, gaya gesek kinetiknya berapa, gitu, ya. Kemudian Anda resultankan, terapkan hukum Newton yang kedua, ya, karena bendanya bergerak. Anda hitung, maka Anda bisa mendapatkan nilai percepatannya. Oke, seperti itu. Itu mengenai kasus persoalan, ya, gaya gesek.